itu menjadi kesepakatan bersama. Ya makanya kalau dari sisi produksi akan men-challenge saja. Ya udah, kalau memang seperti itu angkamu, saya akan produksi seperti itu. Kira-kira mau atau enggak? Oh jangan, dengan itu kan. Nah dari situ karena utilisasi pabriknya bisa rendah. Nah betul. Nah, seperti itu biasanya terjadinya. Nah benar-benar ini membuat suatu forecast akurasi nantinya kan. Dari situ nanti angkanya kita bisa track membaik atau menurun kan dari situ. Nah di tempat kami juga nih, misalnya dia konservatif nih, tapi satu sisi let's say 100, padahal target corporate 150. Biasanya untuk meningkatkan 50 tuh di tempat-tempat orang saya minta syarat apa nih? Nggak boleh, tetap 100 yang kita akan produksi. Oh gitu? Iya, tergantung, makanya tadi one number itu penting sekali. Jadi kalau misalnya BP atau budgetnya 150, sementara demand forecast-nya 100, tetap 100. Makanya di konsensus tadi diketok palu sama finance director-nya, dia mau atau nggak sama CEO-nya. Kalau dia misalnya nggak setuju CEO-nya untuk 100, ya balik lagi, harus dirubah. 150 misalnya. Harus 150. Nah, itu kan kadang disitulah proses menarik kan. Pas nanti bulan depan realisasi nggak achieve, kan gue dulu 100 nih gitu kan. Nah, biasanya dia minta kasarnya minta vitamin apa nih? 100 naikin 50, 150. Jadi minta vitamin 50 nih. Ya. Promo apa segala macam. Nah, biasanya kalau seperti itu di weekly S&OP kan udah ketahuan itu tren minggu pertama harusnya berapa, tren minggu kedua harus berapa. Nah, kalau terjadi deviasi biasanya sebelum terlambat udah trigger dulu. Kenapa ini nggak jalan kan gitu? Oh, sebelum bulannya habis sudah. Makanya tadi setiap minggu itu tadi kan cuma judul. Tapi pada saat kita bicara meeting weekly-nya, kita akan review semuanya. Semua KPI tadi dari mulai forecast regresi, kemudian performance manufacturing-nya untuk mendelivery barang jadinya, sampai ke logistik untuk mendelivery ke outlet-nya kan. Dan itu kan diukur semua. Udah ketahuan angkanya. Terus kemudian sales forecast-nya juga diukur kan. Saya forecast-nya katakanlah minggu pertama dari 1000 itu seharusnya kan 250, tapi ternyata cuma 125. Nah itu ditanya, komitmenmu kan 250, ini 125. Nah kalau terjadi gitu biasanya gimana Pak? Nah biasanya dari sisi marketing akan menjawab gitu loh. Oh ya saya perlu program ini. Dan itu langsung disepakati. Dan itu dilakukan di weekly itu atau pas saat final di yang finance director-nya ikut? Enggak, sebetulnya setiap minggu kan finance semua CEO datang. Jadi mulai dari chief finance, mulai dari manufacturing, kemudian supply chain logistik dan CEO-nya datang. Jadi setiap minggu itu ada? Setiap minggu ada. Walaupun cuman waktunya 15 sampai 30 menit untuk S&OP. Untuk S&OP. Jadi S&OP itu sudah bisa dikatakan si level itu tiap minggu benar-benar jadi one of the most important thing di situ. Nah makanya tadi saya bilang kalau level kritikalnya cukup tinggi mingguan kan gitu. Tapi misalnya kritikalnya nggak begitu tinggi ya 2 mingguan nggak apa-apa. Tapi di situ ada decision maker semua. Karena itu kan jadi tadi saya bilang komitmen sama accountability-nya penting sekali di situ. Dan nggak boleh izin. Kalau ada izin dia harus mewakilkan. Kita harus komit seperti itu. Jadi setiap minggu itu para direktur misalnya sales, marketing, Bapak kemudian CEO wajib ada datang ataupun ada diwakilkan. Harus komit. Oke. Karena kalau enggak nanti komitmennya jadi hilang lagi kan. Jadi bisa jadi S&OP itu tempat Santori Garuda itu jadi jantungnya. Betul ya. Jantungnya. Jadi ini memang benar ya. Pengalaman saya implementasi S&OP adalah ini benar-benar jadi kayak ruhnya perusahaan. Betul. Karena tercapai atau tidak KPI-nya corporate, disitulah. Ya kan ya Pak? Betul. Nah, kalau seperti itu, kalau apa sih yang dibahas ini Pak? Misalnya nih, ketika di monthly yang minggu keempat tadi, kan udah konsensus tuh. Konsensus ini kalau di tempat-tempat tuh sudah berapa bulan ke depan nih? Ya biasanya 2-3. Sehingga pada saat konsensus kita ketok palu itu untuk 2 bulan ke depan. Gitu. Ada reasoning nggak? Kenapa 2 bulan? Ya sebetulnya sih 2 bulan menurut saya dari sisi inventory nggak begitu bagus juga karena kebetulan kan delivery dari material itu kan 3 bulan.
Nah, betul. Biasanya sebaiknya memang 3 bulan, tapi kawan-kawan sales tidak mau membuat susah gitu kan gitu. Okay. Nah, sekarang kita sudah mencoba untuk ke 3 bulan, tapi saat ini kita masih sekitar 2 bulanan. Oke. Untuk freeze lah, freeze angka. Jadi 2 bulan ke depan udah di freeze ketika ketok palu itu ya? Iya, karena kan semua barang-barang yang import itu kan lead time-nya kan 2 sampai 3 bulan. Betul, sama-sama. Gitu. Agak repot, kalau itu berubah-berubah kan agak repot. Oke. Nah, kalau di tempat-tempat ada isu semacam idle capacity atau mungkin malah full capacity, sehingga akan impact kan terhadap diskusi supply chain sini apa? Ya, sebetulnya di minggu kedua setiap meeting ada cycle untuk supply planning. Nah, supply planning itu kita sudah melihat apakah capacity kita kurang atau lebih. Nah, kalau kurang sih nggak begitu masalah. Paling impactnya nanti adalah ke manufacturing cost. Tapi kalau kurang, nah ini harus ada source segala macam. Betul. Nah, pernah mengalami itu? Pernah, biasanya di peak season. Terutama bukan dari sisi capacity, tapi malah justru dari delivery sama dari warehousing. Contoh sederhana misalnya di peak season seperti Lebaran, terus kemudian nanti di Natalan, itu kan peak naik. Hampir mungkin 1,5 sampai 2 kali dari average rata-rata penjualan kita. Sehingga kita harus menarik produksinya ke depan kan. Kalau menarik ke depan berarti kan kita harus sediakan gudang, betul. Dan throughputnya by daily-nya juga lebih tinggi. Karena pembagiannya kan tetap 30 hari kan. Sehingga kita perlu outsource truck untuk mengirim barang kita ke customer. Nah, itu udah ketahuan di depannya. Nah, makanya bagusnya S&OP yang seperti tadi saya katakan 4 cycle itu kita bisa memforecast nih. Kira-kira 2 bulan ke depan itu kita butuh tambahan truk sekian, kita butuh tambahan warehouse sekian, supaya untuk mensuplai kebutuhan atau demand daripada sales sekian dan sebagainya. Gitu. Ya, menarik. Memang ini segala sebenarnya inti dari S&OP ini kan integrated planning ya Pak, dan melibatkan semua pihak sehingga mengurangin hal-hal yang unpredictable bisa kita prediksikan di depan gitu. Nah, cukup menarik. Jadi kalau dari si capacity plan cukup ya Pak ya? Kebetulan kita alhamdulillah cukup. Oke. Nah, kalau di Suntory Garuda ini penanggung jawab S&OP itu ada di departemen apa? Ya, kita ada beberapa departemen. Nah, departemen kebetulan waktu saya masuk pertama supply chain itu logistik, kemudian warehouse, S&OP, sama manufacturing jadi satu. Nah, dengan restruktur yang baru kita pecah. Di logistik, kemudian S&OP dan warehousing itu jadi satu. Itu ada istilahnya Chief Supply Chain Officers, kemudian di operationals mulai dari technical, manufacturing, kemudian quality, kemudian safety dan lain sebagainya itu ada di operational director. Jadi untuk saat ini S&OP ada di supply chain. Nah, supply chain ini kan banyak berarti sebenarnya banyak kan ada di sisi supply planning ya? Ya, betul. Nah, hubungannya ketika satu sisi kan inti dari S&OP ini kan forecast accuracy nih. Forecast accuracy itu ada di sales atau ada di marketing atau? Nah, kebetulan di tempat kita ada di sales. Nah, ini baru aja kita ketok palu. Sebelumnya di supply chain? Sebelumnya di supply chain. Nah, ini atau katakanlah sharing GPA, tapi main-nya tetap ada di sales marketing kan. Ya, karena kadang pengalaman saya pas saat implementasi S&OP itu juga karena seakan-akan atau orang komersial tuh taunya ini adalah related dengan supply chain. Biar ini jalan, kebetulan saya di supply chain, departemen supply chain dulu yang lead. Di awal dulu. Di awal gitu. Betul, di awal. Setelah itu baru ini harus ditempatkan ke sana karena dia yang tahu market kan. Betul. Di tempat kita juga sama. Waktu saya masuk 2016 sampai 2018 masih di tempat supply chain. Kemudian baru ini masuk di sales marketing karena biar accountability-nya biar jelas.
Nah, kalau di tempat saya itu kebetulan angka-angka forecast sales itu dari beberapa regional manager itu kita kumpulin nih Pak. Nah, kalau di Santor ini modelnya seperti apa? Ya, soalnya sama aja. Kita ada beberapa distributor, terus dari beberapa distributor ada beberapa regions. Kan di Indonesia kita bagi dua, ada distributor Jawa sama distributor luar Jawa. Kemudian luar Jawa pun juga ada regional. Sumatera, kemudian Kalimantan, Makassar, Bali dan lain sebagainya. Itu kumpulin semua jadi satu. Kemudian baru masuk ke pada saat minggu pertama meeting demand planning. Nah, demand itu memang agak banyak waktu menyita. Karena biasanya kita dari sisi supply chain akan memberikan data historik. Sama budget. Nah, otomatis biasanya kalau secara statistik kan akan ke angka itu sebetulnya. Nah, tinggal ngikut nanti biasanya. Misalnya ngikut. Sehingga kalau ada deviasi terhadap target, biasanya mereka akan ada namanya program-program marketing. Apakah itu promo dan lain sebagainya, itu untuk menutup gap fill yang ada terhadap operation atau running rate istilahnya kita. Dari situ kita akan tahu gitu. Nah, mereka timbul nanti komitmennya, berarti running rate sekian, budget saya sekian, saya ada program sekian, saya lock dengan angka sekian gitu. Itu biasanya seperti itu. Jadi target itu biasanya dijadikan sebagai acuan dulu sama teman-teman sales. Kemudian dia akan minta di setiap daerah, karena kan jenis promo ataupun diskonnya kan beda-beda nih, ada yang bundling, ada yang macam-macam. Nah, itu program-program itu bisa diusulkan oleh tim sales yang di regional atau oleh marketing ya Pak? Dari dua. Biasanya tergantung daripada isunya kan. Kalau kita bicara tercapaian daripada penjualan